semua baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya Bray. Kali ini saya akan menceritakan film dengan judul Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Awalnya kita diperlihatkan seorang pria bernama Yunwoo. Saat itu Yunwoo memasuki toko untuk membeli tahu, tetapi ada seorang wanita bernama Misu. Misu ini adalah kasir di toko tersebut. Misu mengatakan bahwa toko itu hanya menjual roti, tidak ada tahu di situ. Entah apa yang terjadi antara Yunwoo dan Misu, tetapi saat itu mereka berdua merasakan ketertarikan satu sama lain. Yunwoo pun pergi karena dia ketika itu hanya menginginkan tahu. Selanjutnya kita diceritakan tentang siapa Yunwoo ini. Yunwoo adalah seseorang anak SMA. Yunwoo juga merupakan orang yang miskin karena dia yatim piatu. Diceritakan juga bahwa ternyata Yunwoo ini baru saja bebas dari penjara. Dia dipenjara karena dia tidak sengaja membunuh temannya. Teman Yunwoo terbunuh ketika Yunwoo bersama teman-teman lainnya bermain sepak bola di atap sekolah. Yunwoo secara tidak sengaja mendorong temannya sehingga temannya terjatuh dari atap sekolah dan temannya pun meninggal. Selanjutnya kita diceritakan bahwa Yunwoo yang sudah tidak mempunyai uang, dia mencari cara untuk bekerja. Karena ada lowongan di toko roti yang sebelumnya ia datangi, akhirnya Yunwoo pun melamar ke toko roti itu. Di toko roti itu hanya ada Misu dan kakaknya, dan mereka berdua pun menerima Yunwoo untuk bekerja di sana. Karena setiap hari ketemu, Yunwoo dan Misu lama semakin akrab. Ternyata Misu ini juga seangkatan dengan Yunwoo, jadi mereka sangat nyaman ketika mengobrol satu sama lain. Misu dan kakaknya yang tahu bahwa Yunwoo ini mantan narapidana, sebenarnya mereka berdua penasaran apa yang terjadi kepada Yunwoo. Tetapi Yunwoo yang merupakan pria tertutup, dia pun enggan menceritakan pengalaman kelamnya ketika di penjara. Kemudian kita diceritakan bahwa Yunwoo berhenti dari sekolahnya. Yunwoo berhenti karena dia trauma sehabis membunuh temannya. Dan juga Yunwoo yang merupakan anak yatim piatu, dia tidak punya biaya untuk meneruskan sekolahnya. Dan karena itu akhirnya Yunwoo memutuskan bekerja penuh di toko roti milik Misu dan kakaknya. Yunwoo yang lama-kelamaan semakin nyaman dengan Misu, akhirnya dia mulai terbuka kepada Misu. Dia menceritakan bahwa di penjara dirinya sangat depresi dan trauma. Yunwoo juga merasa sangat berdosa karena dia telah membunuh temannya sendiri. Dan Yunwoo juga berjanji tidak akan bergabung dengan teman-temannya yang dulu lagi, karena teman-temannya yang dulu merupakan anak-anak yang nakal. Sejak saat itu Yunwoo hidup bahagia bersama Misu dan kakaknya. Dia sudah lama tidak mendapatkan keluarga seperti ini. Sampai di suatu hari tiba-tiba Yunwoo didatangi teman-temannya yang berandal dulu. Yunwoo tentu risih karena dia tidak mau lagi berada di circle itu. Yunwoo pun berusaha untuk mengusir temannya, tetapi teman-teman dari Yunwoo tidak mau pergi dan dia malah nongkrong di toko roti itu. Sampai tiba-tiba kakak dari Misu yang sudah muak dengan kelakuan teman-teman Yunwoo ini akhirnya mengusir teman-teman Yunwoo dan juga Yunwoo. Ketika ditinggalkan Yunwoo, sebenarnya Misu mencoba untuk menghentikannya karena nyatanya Misu sudah jatuh hati kepada Yunwoo. Setelah itu seperti biasanya teman-teman berandal mengajak Yunwoo untuk mabuk. Dan setelah mabuk brengseknya, tiba-tiba teman-teman berandal Yunwoo memukuli orang dan terjadi perkelahian di situ. Yunwoo yang saat itu sedang masa percobaan untuk pembebasannya dari penjara, akhirnya dia mau tidak mau harus dijebloskan ke penjara lagi. Dan sejak saat itu Yunwoo dan Misu tidak pernah bertemu lagi. Beberapa tahun kemudian, toko roti telah ditutup dan Misu bertemu dengan seorang konsultan di perguruan tinggi dan mengaku bahwa dia tidak mendapatkan pekerjaan. Lalu dia menawarkan kepada Misu bahwa dia memiliki dua pilihan pekerjaan. Pekerjaan pertama adalah sebagai pembawa acara sementara untuk acara radio atau pekerjaan paruh waktu. Lalu pekerjaan kedua adalah pekerjaan tetap di salah satu perusahaan editor buletin. Lalu Misu memutuskan untuk mengambil pekerjaan di perusahaan editor buletin. Sementara itu Yunwoo yang baru bebas kembali dari penjara remaja, dia bekerja sebagai penggerak furnitur dan penjaga toko buku bekas. Setelah shiftnya berakhir, rekan kerjanya bertanya apakah Yunwoo bisa mengantarkan ibunya pulang, dan Yunwoo menuruti perintah temannya. Di saat Yunwoo mengantarkan wanita tua itu untuk pulang, tiba-tiba
dia melihat Miso mampir ke toko roti yang sudah lama tutup dan sudah dijualnya. Yunwoo yang lewat memperhatikan ternyata wanita di depan toko adalah Miso. Dia pun mulai menyapanya karena mereka sudah lama tidak bertemu. Lalu setelah Yunwoo mengantarkan nenek tua tersebut, dia pun kembali dan menemuinya. Mereka pun mulai menanyakan bagaimana keadaannya setelah bertahun-tahun mereka tidak bertemu. Keduanya terhubung kembali dan saling menceritakan tentang masa lalu mereka di toko roti tersebut. Misu pun sangat senang dan dia mengajak Yunwoo untuk pergi ke rumahnya. Karena sudah lama tidak bertemu, di situ akhirnya mereka berbicara panjang lebar sampai Misu meluapkan kekesalannya. "Yunwoo, selama ini kau kemana saja? Kenapa kau tidak pernah menemuiku lagi?" Ya, nyatanya Misu memang tidak pernah berhenti untuk mencintai Yunwoo sedari dulu. Tapi karena Misu dan Yunwoo ini sama-sama orang pendiam, mereka pun tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya satu sama lain. Lalu Yunwoo di pagi hari, Yunwoo pun memutuskan untuk pulang. Sebelum mereka berpisah, Misu memberikan email kepada Yunwoo dan Yunwoo pun berangkat untuk pelatihan militer. Sesampainya di rumah, Misu baru sadar ternyata password yang diberikan kepada Yunwoo itu salah. Yunwoo pun berusaha untuk membuka emailnya, tetapi dia tidak bisa menemukan passwordnya. Dan karena itu akhirnya mereka berdua tidak bisa berhubungan lagi. Dari hari ke hari Misu terus menunggu kabar dari Yunwoo, tetapi kabar itu tidak pernah datang. Saat itu Yunwoo telah menyelesaikan pelatihan militernya. Yunwoo langsung mencari di mana Misu. Dia pergi ke rumah Misu yang dulu. Ternyata Misu sudah pindah rumah. Yunwoo pun tidak berhenti sampai di situ. Dia berusaha segala cara sampai dia berusaha untuk membobol email dari password yang tidak diketahuinya. Sampai di suatu hari akhirnya dia bisa membobol password dari email Misu dan dia langsung memberikan email kepada Misu. Ketika membaca email dari Yunwoo, Misu pun senang luar biasa karena dia sudah menunggu bertahun-tahun kabar dari Yunwoo. Misu menelpon Yunwoo untuk mengajaknya makan malam, tapi Yunwoo tidak mengangkat teleponnya. Misu pun terus menunggu sampai tengah malam dan ternyata Misu tidak mendengar kabar sampai keesokan harinya. Tentu Misu sangat marah karena dia lagi-lagi dijanjikan tetapi dia di-ghosting oleh Yunwoo. Di saat yang lain diceritakan bahwa Yunwoo tidak bisa menghadiri acara makan malam itu karena Yunwoo lagi-lagi terlibat perkelahian. Dan di malam itu Yunwoo dibawa ke kantor polisi dan ditanyai lagi, padahal yang salah bukan Yunwoo tetapi teman-temannya. Sebenarnya di malam itu Yunwoo ingin minta maaf langsung kepada Misu, tapi Yunwoo berpikir bahwa dirinya hanyalah sampah masyarakat, mantan narapidana, dan dia tidak pantas hidup bersama Misu karena dia takut jika dia berada di dalam hidup Misu nanti hidup Misu yang akan rusak. Meskipun ini sangat sakit, tapi Yunwoo harus bisa merelakan kepergian dari Misu. Yunwoo berpandangan terkadang hal terbaik yang bisa dia lakukan untuk seseorang yang dicintainya adalah dengan merelakannya agar dia bisa bahagia. Dan sejak saat itu Yunwoo pun tidak menghubungi Misu lagi. Beberapa tahun kemudian, di masa itu Misu sudah tidak menantikan lagi kehadiran Yunwoo karena Misu sudah terlalu capek di ghosting terus oleh Yunwoo. Tetapi suatu saat ketika dia bekerja sebagai penyiar radio, Misu terkaget karena dia lagi-lagi melihat Yunwoo. Ternyata saat itu Yunwoo bekerja tepat di atas kantor dari Misu. Tapi ketika itu mereka sama-sama pulang kerja. Misu yang canggung tiba-tiba mengajak Yunwoo untuk main ke rumahnya. Yunwoo pun mengiyai permintaan itu dan Yunwoo pergi ke rumah Misu. Di situ mereka makan malam bersama. Karena sudah lama tidak bertemu, mereka sangat canggung ketika itu. Tapi semakin lama mereka semakin nyaman mengobrol di situ. Saat itu Yunwoo sangat senang karena kebanyakan orang menganggap Yunwoo ini hanyalah sampah masyarakat. Tapi berbeda dengan Misu. Hanya Misulah yang menganggap Yunwoo adalah seseorang yang baik hati. Dan sejak malam itu mereka pun setiap harinya menghabiskan waktu bersama. Tiba-tiba di suatu malam Misu mencium Yunwoo dan di situ akhirnya mereka berdua bercinta. Setelah itu mereka berdua pun berpacaran
Dari hari ke hari, Misu dan Yunwoo melalui masa bahagianya. Bagi Yunwoo itu adalah masa terindah sepanjang hidupnya. Karena dari kecil Yunwoo sudah hidup sebagai yatim piatu, kemudian 2 kali di penjara, bekerja serabutan. Tidak ada hal yang lebih baik daripada masa itu ketika itu. Sampai di suatu hari tiba-tiba Misu didekati oleh bosnya. Bos Misu ini adalah seseorang yang sudah dewasa dan mapan. Di setiap harinya bos Misu selalu memberikan Misu kejutan. Suatu hari tiba-tiba Yunwoo ditelepon oleh teman brengseknya dulu. Teman-teman brengsek Yunwoo ini lagi-lagi mengajak Yunwoo untuk keluar. Ternyata saat itu teman-temannya Yunwoo mengajak Yunwoo untuk pergi ke rumah temannya yang dibunuh dulu. Sebenarnya dia tidak ingin untuk mengingat dosanya itu lagi karena Yunwoo sangat merasa bersalah dan sampai detik ini dia pun tidak bisa memaafkan dirinya atas kesalahan yang dilakukannya. Sampai pada akhir hari Yunwoo pun pergi dan dia bilang kepada teman-temannya, mulai detik ini jangan ganggu aku lagi dan aku sarankan kalian semua untuk hidup lebih baik lagi. Yunwoo pun bertemu Misu. Misu ternyata tahu bahwa Yunwoo bertemu lagi dengan teman-temannya yang rusak itu. Keesokan harinya Misu yang penasaran, Misu pun menghubungi teman dari Yunwoo. Teman dari Yunwoo ini malah iseng. Teman dari Yunwoo menceritakan tentang keburukan-keburukan Yunwoo di masa lalu dan menceritakan bahwa Yunwoo pernah membunuh temannya sendiri. Kemudian Yunwoo dan Misu lagi-lagi makan malam bersama. Selama ini memang Misu tidak pernah tahu kalau alasan Yunwoo di penjara adalah membunuh temannya, dan di malam itu Misu pun memberitahukan kepada Yunwoo bahwa dirinya telah tahu. Seketika itu juga Yunwoo langsung marah, bukan tanpa sebab dia marah karena dia tidak ingin dosanya diketahui oleh Misu. Karena semasa hidupnya semua orang memandang Yunwoo ini sebagai sampah masyarakat. Dia tidak ingin Misu memandangnya juga sebagai sampah masyarakat. Yunwoo pun hilang kendali dan dia pergi meninggalkan Misu lagi. Saat itu Misu yang sudah berkali-kali di ghosting, Misu pun juga marah kepada Yunwoo dan membiarkan Yunwoo pergi ketika itu. Yunwoo pun langsung pergi ke temannya dan dia menghajar temannya karena dia sangat marah. Akhirnya Yunwoo pun pulang, dia introspeksi diri atas kehidupannya dan dia merasa bahwa memang dia tidak pantas untuk mendapatkan kesempatan kedua untuk bahagia. Berhari-hari kemudian Yunwoo yang merasa bahwa dia tidak bisa kehilangan Misu, dia pun mencoba minta maaf kepada Misu. Tetapi itu semua terlambat. Ternyata Misu sudah berhubungan dengan bosnya. Yunwoo tidak menyerah begitu saja. Dia mengejar Misu dan dia meminta maaf. Dia mengajak Misu lagi balikan. Tetapi Misu bilang, Yunwoo, mungkin kisah kita cukup sampai di sini. Setelah itu Misu pun meninggalkan Yunwoo. Yunwoo tentu sangat sedih. Dia pun langsung menangis. Dia meluapkan kekesalannya. Dia pun menyesal, kenapa aku bodoh sekali, kenapa aku meninggalkan Misu dulu. Misu memutuskan untuk tetap bersama dengan om-om brengsek satu ini. Sangat berdebah memang om-om satu ini. Untungnya di saat akhir film sutradara mendapatkan hidayah. Suatu hari Yunwoo yang sudah merelakan kepergian Misu. Saat itu Yunwoo bekerja sebagai kameramen di stasiun radio. Yunwoo pun menitipkan sebuah kata kepada penyiar radionya untuk disiarkan di dalam radio tersebut. Ya, pesan itu untuk Misu. Meskipun Yunwoo tahu Misu juga tidak mungkin mendengarkan siaran radio ini. Datanglah saat penyiar radio itu siaran. Penyiar radio itu membuka dengan kalimat, orang bilang jodoh tak akan kemana-mana. Kita secara tidak sengaja Misu mendengarkan siaran itu. Dan Misu tahu bahwa kata-kata itu adalah kata-kata yang diberikan oleh Yunwoo karena dulu Yunwoo pernah mengatakannya. Dan saat itu juga Misu tersadar bahwa jodoh dari Misu adalah Yunwoo. Dari dia SMA dia selalu mencintai Yunwoo. Seketika itu juga Misu langsung berlari. Dia berusaha menemui Yunwoo dan Yunwoo melihat Misu dan di situ akhirnya mereka berpelukan. Dan ya, itulah ending dari film ini. Ending yang sangat happy ending memang. Terima kasih sudah menonton.